Halo, kali ini kita lagi nyobain lagi. Kenapa lagi? Karena pernah dicobain mobilnya. Tapi kita nyoba lagi. Daihatsu Sirion 2022. Yes, ini adalah generasi yang masih terakhir. Tapi yang 2022 ini facelift minor. Jadi ada minor facelift dari yang generasi pertama yang dikeluar. Masih CBU dari Malaysia, masih Pro 2 MiFi sebenarnya, MiFi atau MiFi. Cukup laris sebenarnya di Malaysia sana, dan di Indonesia masih agak underrated ya, masih agak kurang diperhitungkan. Padahal fiturnya itu luar biasa. Masih tidak ada perubahan dari fitur yang lama, dari generasi yang pertama sampai yang sekarang ini masih. Cuman ada beberapa minor facelift, yaitu ada kayak misalnya head unitnya udah beda, udah bisa lebih gampang connect dari handphone, bisa dari Android ataupun dari iPhone. Modelnya udah lain, lebih mudah, bisa Bluetooth music ya, karena sebelumnya bisa tapi agak kurang praktis. Yang sekarang udah lebih bagus, lebih gampang. Kemudian selain itu fiturnya lain sama. Kalau untuk interior perbedaannya hanya di situ. Auto retract, sensor depan belakang masih ada, lampu LED semua masih ada. Perbedaannya ada juga di sedikit tambahan spoiler di depan dan juga di samping, dan sedikit ada kesan DOF di belakang di plat nomornya. Itu aja sih. Sebelum yang akhirnya di tahun 2002 juga di akhir ya, atau di 2003 awal itu sudah ada facelift yang memang berubah bentuk, susunan lampu depannya berubah, bumper depannya berubah, tapi samping dan belakang masih sama. Jadi lucu juga ya, facelift minor, spoiler depan, sisanya semua sama, bumper, lampu segala sama, spoiler samping kayak side skirt gitu lah, ada skirtnya. Kalau yang facelift kedua, susunan lampu besar berubah, udah LED semua, tapi bumper juga ganti, tapi samping masih sama dengan yang facelift kedua. Jadi yang minor facelift. Belakang surprisingly masih sama. Cuman yang baru ada dua tipe, ada yang basic, ada juga yang lengkapnya. Tapi kita bahas yang ini aja dulu. Jadi ini di tahun 2022, kilometernya masih belasan ribu, jadi masih 10.000 lewat dikit nih. Sorry, wajar ya untuk 2 tahun. Sekarang tahun 2024 awal, jadi 1 tahun, hampir 2 tahun ya. 2 tahun 12.000, lumayan loh, not too bad ya. Karena ini bulan Februari 2022, jadi ke 2003 1 tahun, dan dari 2023 sekarang ke 2024 udah 2 tahun kurang ya. Not bad ya, termasuk rendah sih untuk ukuran mobil yang harusnya bukan mobil simpanan ya. Ini kan mobil yang istilahnya apa ya, dipakai buat jalan, dipakai buat keliling, karena cukup irit konsumsi BBM-nya itu 1,13 kalau ngeliat di MID ya. Tapi dari MID mobilnya mungkin masih sehat, ini 1,13an untuk dalam kota yang normal. Keluar kota ini belum, yang tahun ini, yang versi ini belum pernah dicobain keluar kota. Tapi kalau ada macet-macetnya, MID-nya itu turun sedikit. Dalam kota ini bolak-balik Jakarta, Tangerang 1,12. Jadi masih cukup irit ya. Harusnya sih kalau keluar kota nih bisa di atas itu sih seharusnya. Tapi yang ini belum tahu karena memang belum dicoba untuk keluar kota. Nah, rasa pengendaliannya seperti apa? Masih sama yang versi sebelumnya. Kalau pernah nonton dulu, mungkin ada di video sebelumnya tuh yang tahun 2000, versi 2019 ya, 2019. Jadi sebenarnya pengendaliannya masih sama. Cuman apa ya, kayak kita visit lagi gitu, revisit apa sih yang berbeda, yang buat perbedaannya dari 2022, 2019, dan yang terakhir nanti 2023 atau yang terbarunya itu ya. Hanya di fitur kah atau semuanya sama? Ternyata ini kita cobain ya, suspensi sama, keras dalam artian yang bagus ya. Kenapa bagus? Karena kerasnya itu jadinya itu stabil, pengendaliannya enak. Memang untuk
nyaman kayaknya, jadi kayak kok keras banget ya gitu, tapi masih masuk lah dalam batasnya. Agak tuh ada jalan gini, yes, a bit keras ya, stiff, tapi untuk manuver belok atau untuk stabilannya enak ya, karena kerasnya itu kompensasinya. Nggak apa-apa deh, tenaga so ya, engine-nya segini ya, 1300 horsepower-nya segitu, jadi kayak what to expect lah. Kita bukan, it's a small compact car, pasarnya juga kan emang buat dalam kota. Tapi bukan berarti nggak bisa dimodif jadi kencang, karena ini bisa di remap, bisa dimodif. Referensinya memang di Indonesia nggak banyak, banyaknya di Malaysia. Itu Malaysia banyak banget yang dari mulai modif mobilnya, tampilan luar ya, estetika maupun ke engine tuh ada. Jadi lebih ke sana sih kalau nyarinya. Kalau di sini mungkin agak belum banyak lah ya, agak kurang kalau di Indonesia. Karena itu tadi, orang banyak nggak tahu kalau kayaknya ya, bukan karena, tapi emang karena pasarnya juga beda sih, agak unik ya. Maksudnya mereka lebih mikir yang mobilnya resale value lah, yang lebih inilah, lebih, tapi padahal sebenarnya ini juga termasuk yang resale value-nya agak jatuh. Kenapa dibilang agak? Dia nggak jatuh amat, tapi justru disitulah keuntungannya kalau seneng beli bekas. Kenapa kalau senang beli bekas? Ya karena kita diuntungkan dengan berkurangnya nilai dari harga baru berapa persen gitu kan. Itu ada bisa di browsing lah gitu, karena lumayan juga nih perbedaannya dari yang harga baru itu bisa 5 jutaan gitu tuh, baru setahun aja 5-6 juta ya, tergantung kondisi barang tentunya. Mungkin bisa ada yang lebih kalau yang kilometernya lebih tinggi gitu kan. Again ya, balik lagi ke ini barang masing-masing, kondisi barang masing-masing. Untuk posisi pengemudi cukup lumayan, tinggi 183, posisi gini ya. Ini udah adjustable height, ada reclining, ini masih manual semua, tapi duduknya ergonomis, tempatnya enak, setirnya juga bentuknya sudah mulai ngepas ngikutin bentuk jari, jadi kayaknya udah mulai pas. Dan posisi tangan kita terhadap tuas transmisi itu pas banget gitu, semua gampang dijangkau. Bahkan untuk start stop engine, AC dan audio ini semua gampang banget dijangkau ya, jadi no issue. Kita lihat duduk di belakang kayak apa ya. Nah, ini tadi bekas posisi nyetir dengan tinggi 183. Lihat, legroomnya luas banget, headroom masih luas, dan duduknya masih nyaman karena ini bisa 2 recliner, bisa recline, bisa 2 posisi. Memang hanya 2 tapi lumayan. Dan yang penting adalah posisi duduk ini nggak sentuhan loh. Ini nih, kalau tegak aja ada jarak lagi, kalau dibikin santai lagi tidak menyentuh, mungkin sedikit menyentuh, tapi dalam artian kaki masih luas, bawah pun kakinya belum harus masuk ke bawah, dan ya udah nyaman aja. Artinya dengan dimensi seperti ini tidak semungil yang dikira ya, ternyata cukup luas banget. Nice ya. Dulu sempat ngobrol sama orang Daihatsu ya, 92 kalau mau santai, mau normal dan mau dapat optimal, tapi dipakai 90 pun sebenarnya katanya nggak ada masalah. Kalau menurut dulu ya, diskusi sama orang bengkel Daihatsu, nggak isu pakai 90 pun gitu. Cuman tinggal mungkin ada sedikit performa yang kurang, jadi ya tinggal pilihan aja, 112, 113, tinggal pilih bahan bakar yang mana yang cocok gitu. Tapi kalau mau optimal emang di level 92an, mungkin itu lebih, pembakaran lebih sempurna, lebih perfect. Karena ingat, bahan bakar itu pemilihan oktan atau pemilihan penggunaan oktan bahan bakar tuh bukan dari mahal murahnya mobil, mewah
tidaknya mobil, tapi kebutuhan engine-nya. Kebutuhan engine-nya seperti apa? Emang dia butuh kompresi tinggi ya, butuh oktan tinggi, oktan rendah atau sedang gitu. Jadi kadang jangan salah kaprah juga gitu. Dan karena ini mobil modern sebenarnya ya, mobil tahun 2020-an ke atas, 2019 yang versi pertama keluarnya, ini udah facelift yang minor. Jadi memang minimalnya ya sebaiknya di 92 aja, supaya memang sudah memenuhi semua standar kebutuhan dari engine sendiri ya. Euro 4, Euro 6, Euro berapa kan udah mulai banyak tuh di beberapa negara, dan Indonesia kan sudah menerapkan yang sama. Jadi kita coba ikutin. Kenapa? Karena pada akhirnya memang terlihat murah di awal kalau pakai misalnya bahan bakar atau oli yang tidak sesuai, yang kurang, atau bukan gak sesuai sih, yang tidak ya, karena kan 90 juga bensin yang bener ya, bisa dipakai gitu kan, bukan bensin bohong-bohongan. Tapi ya kita bisa keluarkan hasilnya biar tenaga mobil kita tuh optimal, iritnya maksimal, optimal gitu ya, tenaganya optimal, penggunaan optimal, dan kedepannya dengan engine yang lebih baik, lebih bersih dan lain-lain, tentunya perawatan juga akan jauh lebih murah. Seperti itu. Ini kenapa jadi macet ya? Nah, untuk pajaknya ini 2,9, tangan pertama dari baru ya, pajaknya 2,9 di SNK-nya tuh. Ini daerahnya kebetulan Tangerang alamatnya. Jadi nggak tahu kalau DKI mungkin ada perbedaan sedikit, atau kota-kota besar lainnya Bandung, Surabaya ada perbedaan. Biasanya kan suka ada tuh dikit-dikit gitu ya. Jadi cuman ini mobil kesatu, maksudnya mobil tangan pertama, mobil beli sendiri. Nggak tahu ya beli sendirinya sih ya, pokoknya intinya mobil tangan pertama dari baru, pemilik satu, STNK-nya 2022 2,9 dan nggak progresif. Mungkin kalau ada progresif atau dapat yang progresif ya akan pengaruh ya ke pajak. Mungkin itu aja. Untuk urusan harga, mobil yang barunya sekitar 196 sampai 222 juta, 220-an, 210, 15, 20 juta kalau nggak salah ya. Terakhir ngecek tuh memang segituan, 220-an. Jadi ya cukup common sih sebenarnya, di pasarnya cukup gemuk. Rebutannya kan sama pasar-pasar yang lain tuh kan, ada Honda Brio, ada kalau harga ya, kita ngomongin harga, dari Honda Brio, ada Daihatsu Ayla sendiri temennya gitu loh. Ke atas sedikit ada Jazz, ada Yaris, ada Baleno. Jadi padahal pasarnya kalau ngelihat dimensi body dan dimensi body ya, sama size sama ininya, sebenarnya larinya bukan ke arah yang lebih kecil, ke arah yang emang Honda Jazz, Baleno, yang City sekarang kan dia Jazz nggak jual, Honda City, Baleno, Suzuki sendiri, ada yang Ignis, tapi Ignis sebenarnya hanya dari sisi harga, kalau dari sisi body bukan. Itu uniknya. Dan sebenarnya tapi yang paling menangnya apa sih kalau ditanya gitu ya? Fitur sih. Fitur ininya. Fitur mobil ini. Sennya udah, lampu signalnya udah yang sekali sentuh udah nyala 3 kali kedip. Well, udah common di tahun ini. Yes, di tahun-tahun zaman now udah common banget. Lampu LED di depan, lampu kecil belakang, lampu rem sudah LED, udah common. Sensor parkir belakang, kamera mundur, dan sensor depan ya, itu juga ada, common. Tapi memang untuk ukuran range harga segini ya lumayan ya. Airbagnya ada 4, jadi nggak cuma 2, ada 2 di depan dan 2 di samping. ABS, ABD, traction control standar lah ya untuk mobil di tahun 2020-an ke atas gitu kan. Tapi itu ada semua. Jadi dibilang sisi kelengkapan ya not bad. Retract spion apalagi ya, ya not bad lah gitu untuk ukuran mobil zaman now. Dengan harga yang, ingat, harganya bisa, kadang ada mobil atau ada brand tertentu ya yang harganya 300 jutaan ke atas gitu baru dapat, atau bahkan belum dapat juga tuh 300 jutaan ke atas gitu, ada juga tuh belum dapat fitur-fitur itu, malah tidak ada atau belum termasuk gitu ya. Jadi kayak loh kok nah, itu yang
kita pinter-pinter sih, tapi again kan sekali lagi ada, kalau kita beli mobil ya, tentunya kan lihat apa sih bentuknya. Kalau harga tentunya, bentuk, kenyamanannya, fiturnya, engine-nya, kebutuhan dan lain-lain. Yang pada akhirnya ya semua itu yang menentukan kita mau pakai apa, mau beli apa gitu. Harga jual juga mungkin ya gitu kan. Dan gunanya mau seperti apa, mau weekendan kah, mau sehari-hari daily driver bener gitu, atau mau keluar kotaan gitu. Karena jadinya kan memang belilah sesuai fungsinya. Tapi kalau mau yang all in one, ini termasuk cukup ruang bagasi yang cukup luas, penumpang yang cukup luas ya. Charger di mana-mana, ada 3 tempat nih buat ngecharge. Jadi nggak usah takut kalau di mobil ini kehabisan ini, tinggal colokin kabelnya karena USB-nya sudah siap, USB charging. Headlamp bisa naik turun, diatur dari sini, adjustable. Gantungan buat belanjaan ada 2 di belakang, cup holder di setiap pintu dan di tengah ada 2. Jadi ya udah, bisa banget udah mau ngapain, cukup gitu. Tenaga tapi ya cukup, yang penting bisa nganterin dari titik poin 1, 2, 3 dengan apa ya, cukup nyaman. Tangki bensin dengan iritnya 112, 113 dalam kota, mungkin luar kota nih yang tadi bilang belum sempat cobain jadi nggak tahu. Harus cukup, memang tangkinya agak kecil, 35 liter ya, 30 liter, tapi 35 liter itu udah penuh. Jadi mungkin kalau mengaca ke pengalaman pakai yang generasi yang dulu kan sebelumnya, Jakarta Semarang itu jadinya 2 kali ngisi, padahal sebenarnya 30 liter itu cukup satu tangki, tapi karena tangkinya kecil jadi otomatis setengahnya udah ngisi kan gitu kan. Ya udah, jadi bukan boros tapi emang karena setengahnya udah ngisi, ya that's it gitu loh. Mau ngapain lagi daripada kehabisan, ya udah that's it deh. Soalnya ya tuh agak duduk, memang agak keras tergantung dari ininya ya, jalannya, but masih masuk dalam batas toleransi. Oke, kita lanjut. Jadi ngomong-ngomong soal kendaraan gasolin atau bensin, ICE ya, internal combustion engine, dan listrik itu kan yang dicari kan penghematannya tentunya, sama tenaganya, sama jarak tempuh. Nah, untuk ngomongin bensin dengan cc segini, body segini, harga segini, kesimpulannya apa, Sirion? For me, it's a worth to buy. Worth to buy, worth to use, yes, to drive, ya. As a daily driver, fine. As a weekend car, ya kenapa weekend? Ini kan buat daily ya. So, ya udah gitu. Karena semua faktor atau semua kategorinya kecentang. Walaupun mungkin nggak semuanya kayak yang full point ya, misalnya kenyamanan 10 gitu, kalau salah 10 enggak sih gitu loh. Kecepatan ya, atau top speed atau power gitu, skala 1 sampai 10-nya 10 ya enggak. Tapi dari semua aspek itu, semua kategori yang ada di kendaraan yang kita mau ya, yang udah keyless, yang udah tadi LED zaman now lampunya, yang udah berbagai macam fitur dapat gitu. Bahkan ke engine-nya sendiri dengan cc segini, tenaganya segini, kapasitas bensin, tangki bensin segini, fuel consumption segini, ya udah gitu, kecentang semua di checklist, that's it gitu. Jadi kesimpulannya cukup worth it dan dicari aja. Mungkin bisa mendengar, kalau masih khawatir masalah penjualan atau harga jual bekasnya, justru kalau mau nyari bekas, kesempatan nih, cari yang masih bagus, cari yang masih terawat ya. Terawat itu nggak selalu harus kilometer rendah, bagus tuh nggak selalu kilometer rendah. Kebetulan yes, ini kilometernya masih rendah, tapi bukan selalu jadi jaminan. Karena kalau kilometer rendah tapi nggak pernah ke bengkel, nggak pernah dirawat, buat apa? Tinggi juga kalau semua prosedur perawatannya dilakukan, lebih bagus kan gitu. Jadi semua item
yang mesti di-maintain sudah dilakukan dibanding yang memang tidak dilakukan apapun. Seperti itu. Jadi kalau takut harga jual, oh ya tadi lupa kan, takut harga jual ya. Ya kalau takut harga jual justru kesempatan kalau mau nyari beli bekasnya gitu, kesempatan untuk beli bekasnya. Kenapa? Ya kita dapat harga lebih miring. Tapi semakin banyak yang beli nantinya, mungkin kan harga jualnya akan naik tuh. Gitu, semakin banyak yang nyari. Kita nggak usah ngomongin gorengan, ini bukan mobil gorengan, tapi paling tidak ya pasti akan bantu lagi nanti setelah ini. Gitu. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.